Halo, perkenalkan, saya Rifki Arisagas. Di kesempatan sekarang, saya akan coba untuk mempraktikkan praktikum jaringan komputer modul 7 ya, terkait mail server. Dimana kalau kita analogikan terlebih dahulu, contohnya kita punya satu server, lalu dua host sebagai client, dan satu penghubung, yaitu switch. Nah, kita beri informasi terkait topologi yang akan kita gunakan. Kita akan bermain di network 192.168.1.0. Simpel aja. Jadi, dalam analogi ini, kita pertama kasih nama dulu. Ini berfungsi sebagai mail server. Satu lagi, ini akan berfungsi sebagai sender. Dan yang kanan akan berfungsi sebagai receiver. Oke, pertama, dalam studi kasus ini, si sender akan mengirimkan sebuah email yang nantinya akan di-post atau disimpan di mail server, sehingga si receiver ini dapat meminta apakah ada email ke saya atau tidak ada. Seperti itu contoh analoginya. Maka dari itu kita coba hubungkan menggunakan kabel automatik. Setelah itu, kita udah siap. Kita pass forward supaya semuanya terkoneksi. Lalu kita mulai pemberian IP. Kita masuk ke mail server. Nah, kita beri IP dulu. 192.168.1.1. Basic aja. Lalu ada dua hal yang mungkin gak perlu kita perhatikan. Karena pertama, kita gak pakai router. Yang kedua, DNS server ini gak bakal terlalu berpengaruh. Sehingga ini boleh di close, ini boleh di skip, dan dikosongkan. Kita fokus di bagian service, di mana kita akan mengkonfigurasi DNS dan email. Pertama, kita konfigurasi DNS terlebih dahulu. Kita berikan mail.leptiv.com. Kenapa ada subdomain mail? Karena emang tujuan dari DNS ini adalah untuk digunakan sebagai mail server. Lalu kita berikan address, yaitu addressnya kepada PC sendiri, 1.1, lalu add. Kita udah mendaftarkan satu buah DNS untuk digunakan dalam email server. Lalu, kalau ini sudah selesai, kita masuk ke bagian email. SMTP, pastikan SMTP dan POP3 ini diaktifkan. Karena tanpa kedua hal ini, kita tidak bisa mengirim maupun menerima. Jadi, dua hal ini adalah sesuatu yang harus gitu. Kita berikan domain name-nya yang sudah kita daftarkan, mail.leptiv.com. Lalu kita set dan berikan contoh user. Misalnya user 1 dengan password 123 dan satu lagi yang akan digunakan oleh receiver, yaitu user 2, passwordnya 123. Konfigurasi server sudah selesai dan kita bisa fokus di bagian client. Pertama, kita masuk dulu di sender. Kita belum beli sender IP. Oke, kita kasih dulu. Pastikan jangan tabrakan. 1.2. Default gateway ini boleh di skip dan DNS server diharuskan untuk diisi ke IP address si DNS server itu sendiri, yaitu 1.1. Kita next. Ini kita close dulu, lalu masuk ke receiver pemberian IP. 192.168.1.3, default gateway-nya kosongkan dan DNS servernya kita isi 192.168.1.1. Ini di close, beres. Kita fokus di bagian mail servernya. Segala step sudah selesai, kita konfigurasi secara dasarnya mungkin ya. Pertama, kita masuk ke sender. Kita akan mengirimkan email dari sender, dikirim, lalu di-post ke server, dan si receiver akan meminta email tersebut. Gimana caranya? Kita masuk ke email. Pertama, teman-teman bakal diberikan welcome interface seperti ini. Kita harus mengkonfigurasi dulu. Pertama, kita isi user 1, karena kita akan menggunakan user 1 sebagai sender. User 1 at mail.leptiv.com. Incoming mail server, kita masukkan mail.leptiv.com. Begitupun
outgoing mail server. Karena SMTP dan POP3-nya berada dalam satu server yang sama. Jadi, seperti ini aja. Lalu kita masukkan kredensial, di mana kita mendaftarkan user 1 dengan password 123. Seperti itu. Save. Nah, kita sudah masuk ke bagian interface mail browsernya. Hal yang penting sebagai sender, itu kita melakukan compose. Kita masuk ke compose, kirim ke user 2, yang nantinya akan diterima oleh receiver. Jangan lupa berikan @mail.labtiff.com CDNS dan subjeknya test mail. Bebas saja. Halo, saya dari user 1. Kita send dan bila teman-teman mendapatkan feedback send success, maka pengiriman sudah berhasil. Mail dari yang dikirim oleh sender akan diterima oleh mail server dan mail server siap menerima request POP3 dari receiver. Kita coba, ini di close, kita masuk ke satu lagi. Masuk ke bagian email, kita berikan kredensial, dia sebagai user 2, user2@mail.labtiff.com. Incoming mail servernya kita pakai DNS, mail.labtiff.com. Yang membedakannya adalah username 2, lalu passwordnya 123. Maka kita save. Nah, kita masuk lagi ke mail browser, interface mail browser. Receiver tidak akan menjalankan tugas yang sama seperti sender, tapi dia cukup mereceive saja atau merequest POP3. Nah, jika sudah diklik, maka akan tampil nih, receive mail success. Otomatis si receiver ini sudah menerima mail tersebut. Ini bisa di double klik, kita bisa mengetahui beberapa informasi yang mungkin penting. Dikirim dari siapa, untuk siapa, subjeknya apa, dan send-nya kapan. Lalu isinya apa? Receiver bisa melakukan reply dan otomatis akan dikirim ke user 1. Misalnya, halo, saya dari user 2. Salam kenal. Kita send. Kita close yang ini. Dan jika teman-teman kembali mendapatkan feedback send success, maka si sender sekarang sudah siap untuk mereceive. Nah, ini adalah balasan dari user 2 tersebut. Seperti itu. Oke, itu terkait praktikum dari modul 7. Mungkin teman-teman boleh coba praktikan. Simple ya. Cuman saya sarankan untuk lebih menantang lagi gitu ya. Teman-teman boleh pakai router atau mungkin 3 PC. Mungkin beda network, kayak si server ini disimpannya di network yang berbeda, kayak seperti ini. Saya berikan informasi kotak seperti ini. Lalu hubungkan semua host dalam satu switch dan router seperti ini. Jangan yang ISR ya, yang biasa aja. Coba yang 1841 kita lihat. Ini juga bukan, maaf. Yang PT router aja deh. Nah, yang ini. Nah, ini yang basic ya, yang klasik. Lalu server dan host-host ini memiliki network yang berbeda. Contohnya, kita berikan kotak terlebih dahulu. Set. Ini berada dalam network 192.168.10.0, sementara yang ini berada dalam network 20.0. Gimana caranya? Supaya host-host yang ini sudah bisa saling mengirim. Seperti itu. Ini berfungsi sebagai mail server. Nah, mail server 2 ya, karena ada yang sama. Nah, seperti ini. Gimana caranya kalau topologinya seperti ini? Oke, seperti itu ya. Silahkan teman-teman coba. Lalu, ini untuk praktikumnya. Terkait tugas, sudah ada di modul
Dan teman-teman bisa lihat topologinya itu ada 2 server nih. Nah, saya sarankan kita gambarkan sedikit ya. Ini ada 2 server di tempat yang berbeda nih. Yang satu ini untuk SMTP, yang satu untuk POP3. Nah, ini sebenarnya gak bisa karena ketika user mengirim mail lalu disimpan ke SMTP, sementara user akan meminta email tersebut via POP3, padahal disimpannya di sini. Otomatis dia tuh nge-request gak ada request gitu ya. Gak ada email yang tersimpan di POP3 ini. Jadi saya sarankan untuk abaikan ini dan gunakan satu server saja. SMTP dan POP3 dalam satu server. Itu terkait tugasnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di komentar atau mungkin langsung direct asistennya. Terima kasih telah memperhatikan, semoga ilmunya bermanfaat. See you in the next video.